Buka mata, buka telinga, waktu kita belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Nurija dalam pembelajaran fisika. Pada kali ini kita akan membahas fluida dinamik, yaitu dalam subbahasan adalah gaya angkat pesawat. Dalam materi ini kita akan membuktikan perumusan Bernoulli yang digunakan sebagai gaya angkat pesawat. Persamaan Bernoulli dapat kita rumuskan melalui perhitungan penurunan rumus, sehingga kita dapat menemukan asal dari hukum Bernoulli. Dan juga kita dapat melanjutkan dengan percobaan-percobaan, sehingga kita dapat mengetahui berapa gaya angkat pesawat dapat kita hitung. Gaya angkat pesawat terbang. Pesawat terbang dapat melayang di udara atau terbang dikarenakan ada hukum yang melakukan kerja, yaitu hukum yang ditemukan oleh Bernoulli. Maka persamaan Bernoulli dapat digunakan sebagai penemuan pesawat terbang. Persamaan Bernoulli dapat dinyatakan oleh P ditambah setengah rho P kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, atau dapat dinyatakan dalam P1 dan V2. Artinya P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P adalah tekanan dalam Newton per meter persegi, sedangkan massa jenis adalah dalam kilogram per meter kubik, sedangkan kecepatan dalam meter per detik yaitu V, sedangkan G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, sedangkan ketinggian dinyatakan dalam meter yaitu posisi dari tanah atau dari bidang datar. Sebelum kita membahas tentang penggunaan persamaan Bernoulli untuk gaya angkat pesawat, kita dapat terlebih dahulu membuktikan dari mana datangnya persamaan ini, sehingga kita dapat lebih mudah memahaminya. Untuk menentukan persamaan Bernoulli dapat diawali dengan analisis usaha dan energi mekanik. Usaha dan energi mekanik pada fluida yang bergerak atau fluida dinamik di sini dinyatakan bahwa ada ketinggian fluida H1 dan ketinggian fluida H2. Pada posisi di bagian bawah ini, fluida mempunyai usaha dikatakan sebagai W1. Bagian atas juga punya usaha yang dinyatakan oleh dengan W2. Bagian bawah mempunyai tekanan P1 yang arahnya ke kanan, sedangkan bagian atas ada P2 tekanan 2 dengan arah ke kiri. Pada bagian bawah mempunyai luas penampang A1 dan bagian atas punya luas penampang A2. Apabila fluida ini bergerak dengan luas penampang A1 bergeser sejauh delta ataupun sejauh X1, maka di bagian atas juga dengan luas A2 bergeser sejauh X2. Jadi debitnya sama, jadi volume air yang bergerak di bagian atas sama dengan bagian atas sama dengan bagian bawah. Akan tetapi di sini ada kelebihan energi ataupun usahanya lebih besar daripada usaha bagian bawah, lebih besar daripada usaha bagian atas. Akan tetapi energi mekaniknya lebih besar, energi mekanik bagian atas daripada energi mekanik bagian bawah. Apakah energi mekanik itu? Energi mekanik adalah jumlah energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensial itu adalah perkalian massa kali gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi dan dikalikan ketinggiannya. Sedangkan energi kinetik adalah setengah M atau massa dikalikan kuadrat dari kecepatannya. Maka energi mekanik merupakan jumlah dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Sedangkan usaha merupakan perkalian antara gaya dan perpindahannya. Untuk tekanan secara umum, yaitu tekanan itu adalah perbandingan antara gaya F dibagi dengan luas penampang atau A
atau dapat kita ubah persamaannya menjadi F sama dengan V kali A. Jadi gaya itu merupakan perkalian antara tekanan dan luas penampang. Untuk menentukan persamaan Bernoulli, kita mempunyai konsep bahwa usaha delta usaha itu sama dengan delta energi mekanik. Usaha 1 dikurangi usaha 2 sama dengan energi mekanik 2 dikurangi energi mekanik 1. Artinya kelebihan usaha yang dimiliki oleh ketinggian H1 ini digunakan untuk energi mekanik pada bagian atas. Persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli dapat dinyatakan oleh persamaan delta usaha dan delta energi mekanik. Perubahan usaha sama dengan perubahan energi mekaniknya. Usaha yaitu usaha 1 lebih besar daripada usaha 2, maka W1 min W2, sedangkan energi mekanik 2 lebih besar daripada energi mekanik 1, maka dinyatakan energi mekanik 2 dikurangi energi mekanik 1. Usaha secara umum dapat dirumuskan gaya kali perpindahan. Jadi kalau W1 berarti F1 delta S1, W2 F2 kali delta S2. Sedangkan energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Energi mekanik 2 berarti setengah MP2 kuadrat ditambah MGH2 dikurangi energi mekanik 1 setengah MP1 kuadrat ditambah MGH1. Kita sudah mengetahui bahwa gaya itu adalah perkalian antara tekanan dan luas penampang. Berarti gaya 1 dinyatakan oleh P1A1 kali delta S1 dikurangi F2 berarti P2 kali A2 kali delta S2 sama dengan perubahan energi mekanik, yaitu mekanik 2 dikurangi energi mekanik 1. Jadi kalau kita buka kurung maka tandanya menjadi negatif setengah MP1 kuadrat dikurangi MGH1. Untuk berikutnya di sini ada tekanan, ada luas, ada delta S, pergeseran atau perpindahan. Jadi volume itu merupakan luas alas kali perpindahannya atau jarak yang ditempuh, sehingga menjadi volume V1. Demikian juga antara delta S2 dengan luas penampangnya dinyatakan volume 2 sama dengan perubahan energi mekanik 2 dikurangi energi mekanik 1. Kita tahu bahwa massa jenis adalah massa per volume. Massa jenis adalah massa per volume, sehingga volume adalah massa dibagi massa jenis. Demikian juga untuk P2 menjadi massa dibagi massa jenis. Massanya sama, ruas kiri dan ruas kanan mempunyai massa yang sama, maka dapat dihilangkan saja, dan P1 menjadi P1 per rho dikurangi P2 per rho, yaitu massa jenisnya sama, air misalnya, geraknya air atau udara mempunyai massa jenis yang sama, sehingga di sini kita dapat persamaan rho ini kita satukan, yaitu P1 min P2 dibagi rho, sehingga rho dapat kita pindah ruaskan menjadi perkalian, sehingga P1 min P2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2 dikurangi setengah rho P1 kuadrat min rho GH1. Maka didapat kita rumus ini kita satukan, yaitu P1 dengan V1 H1 yang negatif menjadi positif, sedangkan P2 negatif menjadi positif. Jadilah persamaan yang sudah dirumuskan oleh Bernoulli, yaitu bahwa P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Untuk membuktikan kebenaran hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa semakin cepat aliran fluida maka tekanannya semakin kecil, akan kita uji dengan air yang mengalir pada pipa penampang besar dan kecil. Yang satu besar ini misalnya 4 cm dan bagian kecil ini 2 cm diameternya, sehingga kecepatannya terjadi perubahan.
pipa besar dengan kecepatan P1 3 meter per sekon dan pipa yang kecil dengan kecepatan V2 12 meter per sekon. Air yang mengalir pada bidang horizontal ini mengakibatkan ketinggian antara pipa besar dan pipa kecil mempunyai ketinggian yang sama atau dinyatakan H1 sama dengan H2, sehingga di dalam persamaan Bernoulli tidak ada lagi persamaan rho GH nya, tinggal persamaannya menjadi P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Dari soal ini akan kita ketahui bahwa air yang berdiameter besar ini mempunyai tekanan 2 atmosfer atau 2 kali 10 pangkat 5. Maka akan ditanyakan berapakah kecepatan atau tekanan yang terjadi pada pipa yang lebih kecil. Dari persamaan yang sudah dirumuskan, maka kita masukkan nilai masing-masing antara P1 yaitu tekanan pada pipa besar P1 10 pangkat 5 setengah rho nya kita menggunakan air yaitu 10 pangkat 3, kecepatan pipa besar adalah 3 kuadrat, dan P2 ditanyakan setengah dari rho air sama-sama air yaitu 10 pangkat 3, sedangkan kecepatannya adalah 12 yaitu 12 dikuadratkan, sehingga kita dapat hasil 2 kali 10 pangkat 5 ditambah perkalian antara 3 kuadrat adalah 9, setengahnya menjadi 4,5 kali 10 pangkat 3, dan P2 ditanyakan, kemudian 12 kuadrat adalah 144 dibagi 2 atau setengahnya jadi 72 kali 10 pangkat 3. Jadi P2 kita pindahkan ke ruas kiri ya, maka akan didapat P2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 ditambah 4,5 kali 10 pangkat 3 min, ini karena berpindah ruas menjadi 72 kali 10 pangkat 3. Maka tekanannya adalah 2 kali 10 pangkat 5, tekanan pipa besar dikurangi dengan 67,5 kali 10 pangkat 3. Karena ini pangkatnya tidak sama, maka disamakan pangkatnya menjadi 0,675 kali 10 pangkat 5. Setelah sama pangkatnya maka dapat dikurangkan, sehingga akhirnya P2 mempunyai tekanan kurang dari 2 atmosfer atau 2 kali 10 pangkat 5 menjadi 1,325 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ini dapat kita nyatakan bahwa tekanan pada pipa kecil yang kecepatannya 12 itu tekanannya menjadi kecil. Jelas bahwa semakin cepat aliran fluida maka tekanannya menjadi kecil. Kita lihat penampang sayap pesawat terbang. Penampang sayap artinya sayap yang dilihat dari samping, disebut dengan luas penampang atau penampang, bukan dilihat dari depan tetapi dari samping. Ini penampang sayap ini tidak terlalu tebal, sangat tipis ya. Sangat tipis sehingga antara ketinggian bagian atas dan bawah kita anggap sama, maka dinyatakan bahwa H1 sama dengan H2. Kita tinjau aliran udara yang menerobos atau yang melewati penampang sayap ini, ternyata lintasannya berbeda. Lintasan bagian atas lebih panjang daripada lintasan bagian bawah, akibat lajunya udara berbeda. Laju bagian atas lebih besar dibandingkan dengan laju bagian bawah. Ini dapat kita nyatakan dalam kecepatan. Bentuk penampang seperti inilah yang mengakibatkan terjadi beda kecepatan atau laju, dan juga terjadi perbedaan tekanan. Menurut Bernoulli, semakin cepat aliran fluida maka tekanannya menjadi kecil. Akibatnya tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bagian bawah. Akibat aliran udara dalam waktu yang sama menempuh perpindahan yang berbeda, maka terjadi perbedaan laju, sehingga laju kecepatan udara bagian atas lebih besar daripada di bagian bawah.
sehingga tekanan bagian atas lebih kecil daripada tekanan bagian bawah, sehingga pesawat mendapat gaya angkat. Dari persamaan Bernoulli yang sudah dirumuskan, P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 ditambah rho GH2. Karena nilai H-nya sama, menurut gaya angkat pesawat mempunyai luas penampang yang sangat tipis, maka H1 sama dengan H2. Maka ini dapat kita hilangkan saja. Maka rho GH1 dan rho GH2 kita hilangkan karena ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan. Rho GH1 nilainya sama dengan rho GH2, sehingga persamaannya menjadi P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Kita pindahkan P2 ke sebelah kiri menjadi negatif, P1 min P2, sedangkan rho P1 kuadrat kita pindahkan ke ruas kanan. Sama-sama mempunyai rho dan mempunyai nilai setengah yang konstan, maka dapat dikeluarkan, sehingga P1 min P2 sama dengan setengah rho P2 dikurangi P1. P2 ini adalah kecepatan aliran udara pada bagian atas sayap, dan P1 adalah kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap. Kita tinjau persamaan gaya angkat pesawat terbang dengan P1 min P2 sama dengan setengah rho dikali P2 kuadrat dikurangi P1 kuadrat. Rho ini adalah massa jenis udara karena pesawat bergerak di udara, sedangkan P2 ini adalah kecepatan aliran udara di bagian atas, sedangkan P1 kecepatan aliran udara di bagian bawah. Sekarang kita akan melanjutkan perumusannya. Kalau tekanan itu adalah perbandingan antara gaya dan luas penampang, maka P1 sama dengan F1 per A. Karena luas penampangnya sama, cukup kita menulis A saja. Sedangkan P2, tekanan yang kedua, sama dengan F2 per A2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat dikurangi P1 kuadrat, sehingga dapat kita satukan F1 min F2 sama dengan A sama dengan setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. Kita lihat di sini A bagian ruas kiri, kalau kita pindahkan ke ruas kanan menjadi perkalian, maka nilai F1 min F2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat dikurangi P1 kuadrat kali A. Inilah rumus yang dinyatakan gaya angkat. Gaya angkat 1 itu pada bagian bawah sayap, gaya F2 adalah bagian atas. Selisih antara F1 dengan F2 nilainya sama dengan setengah rho P2 kuadrat dikurangi P1 kuadrat kali A. Di sini jelas bilangan kuadrat. P2 kan selalu lebih besar daripada V1. Artinya semakin besar kecepatan kuadratnya, maka nilainya pun semakin besar. Dan juga ditentukan oleh luas penampang. Semakin luas penampang sayap, maka selisih gaya F1 dan F2 juga semakin besar. Tergantung dari udara. Kalau massa jenis udara tidak berubah, maka dinyatakan rho-nya konstan. Apabila massa jenis udara berubah, maka gaya angkat juga terjadi perubahan. Sebagai tugas untuk siswa-siswi sekalian, ada sebuah soal. Diketahui bahwa massa pesawat M1 20.000 kg, massa 200 penumpang atau M2 10.000 kg, barang bawaan penumpang atau M3 4.560 kg, untuk menggunakan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan massa jenis udara adalah 1,2 kg per meter kubik. Kecepatan aliran udara pada bagian atas sayap dikatakan V2 140 meter per sekon. Kecepatan aliran udara bagian bawah sayap V1 100 meter per sekon. Luas penampang kedua sayap 60 meter persegi. Pesawat dalam keadaan melayang di udara. Apakah pesawat dalam keadaan bergerak ke atas,
terbang dengan ketinggian tetap atau dalam keadaan bergerak ke bawah. Demikian tadi pembahasan kita tentang fluida dinamik, yang mana kita membahas hukum Bernoulli. Setelah kita merumuskan hukum Bernoulli, maka dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa semakin cepat aliran fluida, maka tekanannya semakin kecil. Sebaliknya, semakin lambat aliran fluida, maka tekanannya semakin besar. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas perhatiannya Bapak ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, waktu kita